Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asy shadiqin. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang semoga selalu berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini diberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan niat-niat kita semuanya dari rumah kita masing-masing sampai ke tempat ini menjadi wasilah bagi kita semuanya agar kelak Allah kumpulkan kita di dalam rahmatnya, dimasukkan ke dalam surganya bersama dengan orang-orang yang berbakti dari kalangan para nabiyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga amaliyah kita semuanya pada hari ini, dari pagi hari sampai malam hari ini, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan pahala yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada para tabi'in dan alim ulama yang istiqomah mewarisi, melanjutkan risalah beliau, dan kepada seluruh umat beliau. Semoga juga salawat dan salam untuk kita semua yang hadir dalam majelis ini. Dan mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah dalam keadaan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, tema kita pada malam hari ini adalah cinta Rasul, ciri-ciri dan konsekuensinya serta hikmahnya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya untuk membicarakan ini, sebab ada 10 ciri-ciri utama ya bukti kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita merujuk di dalam sejarah atau sirah nabawiyah, 12 Rabiul Awal itu ada 4 peristiwa besar yang sama-sama mesti kita jadikan panduan di dalam menjalani kehidupan kita dalam rangka mengikuti dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hari Senin 12 Rabiul Awal. Kemudian yang kedua, hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah hari Jumat 12 Rabiul Awal. Kemudian yang ketiga, wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di hari Senin 12 Rabiul Awal. Dan sekaligus di situ ada musyawarah baiat yang pertama, yaitu baiat untuk kekhilafahan penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan baitul aqobah ya, baiatul aqobah, tapi baiat di sini musyawarah untuk mengangkat khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini 4 peristiwa besar ini menjadi sejarah yang mesti kita pahami di dalam kita menjalani akidah Islam, sehingga kita tidak salah menjalankan risalah-risalah sunnah-sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam kehidupan kita Rasulullah pernah melarang untuk merayakan hari raya kelahiran orang-orang soleh. Nah, itu kan ada larangannya. Jadi kalau kita rujuk di dalam manhaj kitab Imam Syafi'i sebenarnya ada. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang untuk menjadikan hari-hari wafatnya orang-orang soleh menjadi hari raya atau perayaan. Itu juga di dalam kitab sunnah juga dijelaskan. Dan oleh karena itulah maka sebenarnya kita mesti teliti dalam masalah ini, sehingga dalam mencintai Rasulullah SAW tidak salah kaprah. Karena ada salah kaprah di dalam mencintai Rasul hingga ada yang mengkultuskan baginda Rasulullah SAW
sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa putra Maryam, dan ini dilarang. Kemudian melakukan kesyirikan dan juga dalam amalan-amalan yang berlebih-lebihan atau hulu, ya, yang disebut dengan hulu, berlebih-lebihan di dalam mengamalkan hal-hal yang seolah-olah itu seperti sunnah, padahal itu tidak sunnah, atau yang disebut dengan amalan-amalan yang baru, di dalam istilah bahasa adalah bidah. Nah, ini perlu juga kita luruskan. Kemudian memudarnya generasi-generasi Muslim di dalam mencintai Rasulullah SAW dalam bentuk kecintaan yang hakiki. Banyak di antara generasi-generasi kita mesti kita bimbing, karena ternyata mereka lebih mencintai public figure, pemain bola, pemain apalagi ya, atlet yang lain, kemudian juga selebritis barangkali ya, dan juga aktor-aktor politikus atau tokoh-tokoh politik. Sementara Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan kehebatan heroisme dari Rasulullah dan para sahabat ini kemudian biasa-biasa saja. Ya, bahkan kita kadang-kadang pada saat kita berjalan-jalan pagi bertanya kepada anak-anak muda, ya, bagaimana membaca sholawat yang benar atau bukti cinta kepada Rasulullah apa saja, mereka nggak ngerti. Nah, ini contoh-contoh ya. Tapi begitu kita sebut nama atlet atau pemain bola yang terkenal dan sebagainya, mereka mengerti. Nah, ini adalah bagian yang perlu kita cerahkan. Oleh karena itulah maka ini perlu untuk diulang-ulang dan senantiasa setiap tahun sekali ya, di bulan Rabiul Awal saya sampaikan ulang. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengharuskan kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Salah satunya di surat Al-A'raf ayat 157, 158. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Allah berfirman yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil yang ada pada sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf atau segala bentuk kebaikan dan melarang bagi mereka dari mengerjakan yang mungkar atau segala bentuk kemungkaran atau kemaksiatan, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, yang memuliakannya, yang menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ini hikmah yang pertama, mengikuti Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah pasti menjadi orang yang beruntung. Konsekuensinya apa di dalam mencintai Rasulullah tersebut? Untuk mengamalkan surat Al-A'raf ayat 157 tadi. Yang pertama, kita kalau dengan lisan kita memperbanyak shalawat untuk menghormati Rasulullah SAW. Itu bukti cinta pertama dengan lisan kita. Kita sudah sama-sama paham ya perintah Allah untuk bersalawat. Nah, bersalawat ini bukan berarti Rasulullah itu belum selamat, karena kita pernah diskusi dengan misionaris yang datang ke rumah-rumah ya, kita cegah ya. Mereka mendakwahi anak-anak muda, remaja-remaja, ibu-ibu di rumah, kemudian mengatakan ya Nabi Muhammad itu belum selamat. Nah, buktinya apa? Allah perintahkan untuk bersalawat, mendoakan. Orang yang didoakan kan berarti belum selamat. Nah, begitu katanya ya. Sementara ya Tuhan kami, dia bilang begitu. Ini mohon maaf, ini hanya menceritakan saja. Tuhan kami itu juru selamat. Dia rela mengorbankan dirinya sampai disalib untuk menyelamatkan dosa-dosa atau umatnya. Nah, disinilah kalau kita tidak paham penghormatan kita kepada Rasulullah SAW itu dengan sholawat. Bukan berarti orang yang disolawati atau didoakan tadi tidak selamat. Sama dengan kita mendoakan orang tua kita. Orang tua kita, guru kita, katakanlah ustadz kita, ulama kita yang Masya Allah zuhudnya, akhlaknya baik, dermawannya jelas begitu ya. Kemudian di dalam mengajar juga luar biasa. Kemudian kalau ketemu
kita mendoakan, itu tandanya penghormatan. Bukan berarti yang kita doakan guru kita, ulama kita, ustadz kita tadi tidak selamat. Karena cara menghormati orang mulia yaitu dengan mendoakannya. Demikian pula kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan menyanjungnya dalam arti mengkultuskannya. Makanya Rasulullah menyampaikan, taburkanlah pasir ke muka orang yang suka menyanjung-nyanjungmu, karena sesungguhnya dia sedang menggorok lehermu. Dan itu bisa menimbulkan ain. Penyakit ain itu penyakit yang nyata kata Rasulullah. Sebagian besar penyakit yang akan menimpa umat adalah karena ain. Penyakit ini gaib karena tadi pujian yang berlebihan, sorotan pandangan mata yang membawa kekaguman, atau sebaliknya membawa kebencian. Itu bisa menimbulkan ain dan bahaya. Karena itulah Rasulullah kemudian di dalam kita mencintainya, menyanjungnya, yaitu dengan membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menghormati, memuliakannya, menyanjung Rasulullah dengan membaca shalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, misalnya begitu, atau Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Doa semoga Allah memberikan keselamatan dan keberkahan kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya dan para sahabatnya. Nah, ini perumpamaannya begini, kalau kita ketemu orang ya suka memuji-muji kita, maka perintahnya suruh naburkan pasir tadi. Karena apa? Dipuji itu tidak nyaman, karena bisa menimbulkan penyakit dan ain, bahkan kadang-kadang timbul takjub atau ujub, bahkan bisa menimbulkan sifat kesombongan atau kabur. Makanya kalau ketemu dengan orang mulia, kemudian setelah mengucapkan assalamualaikum, semoga Allah memberkahi engkau, Allahumma yubarik fik, misalnya begitu ya. Jadi tidak menyanjungnya, tidak memujinya dalam arti berlebihan. Nah, baru kemudian ya berdiskusi atau apalah begitu. Itu cara menghormati dan memuliakan orang-orang yang mulia. Bukan berarti orang tersebut tidak dimuliakan Allah atau tidak selamat di hadapan Allah. Jadi ini mesti kita bisa jawab dengan para misionaris tersebut. Ya, sebaliknya kalau menyanjung-nyanjungnya itu akan menimbulkan keburukan-keburukan, baik bagi kita yang menyanjungnya maupun bagi yang disanjung, karena bisa terkena penyakit takjub atau ujub atau takabur tadi, dan bisa menyebabkan terjadinya penyakit ain. Disinilah makanya Allah menjelaskan di dalam ayat 56 surat Al-Ahzab bahwasanya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi memuji kita tadi dengan mendoakan dalam rangka untuk menghormatinya. Nah, salawat dari Allah berarti Allah selalu memberi rahmat dan kasih sayang kepada Rasulullah SAW dan selalu melindunginya dari segala mara bahaya, dari segala permusuhan dan makar-makar orang-orang yang ingin memusuhinya. Salawat dari malaikat berarti memintakan ampunan kepada Allah atas segala kelemahan Rasulullah SAW sebagai manusia biasa, sehingga supaya dimaksum atau maksum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salawat dari orang-orang yang mukmin berarti penghormatan yang tulus ikhlas untuk menghormat, mencintai Rasulullah SAW, selayaknya seperti penghormatan dari seorang murid kepada gurunya yang memiliki segala sifat kemuliaan dan kesempurnaan. Kemudian di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda an Abdullah ibni Umar ya, Al-As ibnu Amr Al-As ya radhiyallahu anhu qala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatahu sallallahu alaihi biha asra, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Ini hikmahnya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah menjelaskan orang yang pelit adalah orang yang tidak bersalawat untuk Rasulullah. Ketika disebut nama Muhammad, maka biasanya kita menyambut salawatnya jamaah atau pendengar itu dengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian Rasul bersabda dalam hadis riwayat Ahmad yang tadi riwayat Muslim, Abu Dawud dan Imam Nasa'i serta Tirmizi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salat wa khuttat anhu asru khati'atin
wa rufi'at lahu asru darajatin, rawahu Ahmad. Barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan darinya 10 keburukannya, dan akan meninggikan derajatnya 10 derajat lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini hikmah sholawat, makanya kita diminta untuk berbanyak sholawat dengan lisan kita sambil berjalan, sambil kalau ibu mungkin sambil masak begitu ya. Yang lain bisa sambil nyetir kendaraan, kita bisa tetap bersholawat. Ya, tentu tidak sambil geleng-geleng kepala. Kalau nanti sholawat sambil nyetir geleng-geleng kepala dikira apa gitu ya. Nah, jadi dawamkan sholawat itu di setiap saat tanpa harus menjaharkan, apalagi diiringi dengan musik-musik sambil joget, nggak perlu lah ya. Jadi jangan bilang orang cinta Rasul itu ya kita yang cinta sunnah, cinta tauhid kemudian tidak pernah bersolawat. Kita setiap saat bersolawat tetapi tidak menampakkan dengan salawat kita yang berlebih-lebihan, karena bersifat berlebih-lebihan itu juga tidak baik. Kemudian yang kedua, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW bagi seorang mukmin adalah selalu bertahkim, berhukum, ya, menjadikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, dari kata-katanya, dari petunjuknya, dan juga apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang kewajiban atau hal-hal yang mesti dilakukannya, maka itu kita jadikan hukum selain dari Al-Quran. Jadi kewajiban kita bertahkim kepada Rasulullah SAW itu bukti cinta kita. Di dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 65 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim atau pengambil keputusan hukum, ya, terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa berat di dalam hatinya, ya, tidak merasa berat dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini jelas sekali sebenarnya di dalam masalah bertahkim ini kita harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai pengambil keputusan dalam segala urusan kita. Nah, kalau kita lihat di dalam tafsir dan asbabun nuzul ini ada beberapa hadis berkaitan dengan ayat 65 surat An-Nisa ini. Yang pertama kita akan bacakan kisahnya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Al-Lais berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Syihab dari Urwah dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia menceritakan bahwa ada seorang dari kalangan Ansor bersengketa dengan Az-Zubair di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang aliran air di daerah Al-Harrah yang mereka gunakan untuk menyirami pepohonan kurma atau perkebunan kurma. Berkata orang Ansor tersebut, orang Ansor ini berkata, ya, bukalah air agar bisa mengalir. Maka Az-Zubair menolaknya, lalu keduanya bertengkar di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Az-Zubair, wahai Zubair, berilah air dan kirimlah buat tetanggamu. Artinya berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu, jangan pelit begitu ya. Maka orang Ansor itu marah seraya berkata, ya, Az-Zubair ini juga marah, sesama orang Ansor ini, ya, tentu saja engkau bela dia karena dia putra bibimu, artinya masih saudara, ada ikatan kerabat, ya. Jadi seolah Rasulullah itu membela yang menuntut tadi. Jadi Az-Zubair agak marah, tentu saja engkau bela dia karena dia putra bibimu. Maka wajah Rasulullah SAW ketika itu memerah, ya, agak sedikit marah, ya, tersinggung. Wahai Zubair, berilah air, kemudian bendunglah hingga air itu kembali ke dasar ladang. Maksudnya buka, setelah itu nanti kemudian bendung lagi, begitu ya. Maka Az-Zubair berkata, demi Allah, sungguh aku menganggap bahwa ayat ini turun tentang kasus ini, yaitu firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 65, yang artinya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Jadi Az-Zubair kemudian menyadari karena dibacakan ayat 65 surat An-Nisa. Nah, kemudian riwayat yang kedua, telah menceritakan kepada kami Abdan
telah mengabarkan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah berkata, ada seorang dari kaum Ansar berkata dengan Az-Zubair, sama ya. Ini asbabun nuzulnya. Kemudian hadis yang ketiga kita akan lihat, jadi kisahnya sama. Ternyata hadis yang ketiga juga sama dari jalur-jalur yang lain. Jadi intinya Bapak dan jamaah sekalian yang saya hormati, bahwasanya kita tidak boleh kemudian menjadikan Rasulullah itu kalau sudah mengambil keputusan atau hukum kemudian kita mencari yang lain. Dan ini juga dijelaskan di dalam ayat-ayat yang lain, misalnya di dalam surat Al-Ahzab ya 36 ya. Dan itu tidak boleh kita kemudian ada urusan yang lain kalau Rasulullah sudah menetapkan suatu hukum. Yang jadi pertanyaan atau yang sering dipertanyakan, kan Rasulullah sudah tidak ada, Ustaz. Nah, Rasulullah sudah tidak ada itu kan Rasulullah pernah berpesan untuk segala urusan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat, apakah sudah aku sampaikan semuanya? Para sahabat ketika itu sudah menyatakan iya Rasulullah, sudah semuanya. Jadi artinya keputusan Rasulullah, apapun hukum-hukum dari Rasul itu sudah ada di dalam sunnahnya, dalam hadisnya, dan kita tinggal merujuknya. Jangan cari-cari yang lain. Nah, dengan cara seperti itulah bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW yang sebenar-benarnya. Artinya menjadikan Rasul sebagai panduan di dalam kita mengambil segala bentuk perilaku sehari-hari. Kemudian yang ketiga betul ya Pak ya. Sekarang yang ketiga, bukti dan ciri ya seorang Muslim, seorang mukmin yang beriman adalah bersaksi, menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW. Jadi dijelaskan di dalam ayat 158-nya tadi, surat Al-A'raf ya, ayat 157 tadi, kewajiban memuliakannya dan sebagainya. Nah kemudian setelah berusaha untuk menjadi orang yang menghormati dan sebagainya, maka kita berani bersaksi ya bahwa Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, atau Nabi Muhammad atau Muhammad adalah Rasulullah SAW. Maka di dalam doa kita sering melantunkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Di surat Al-A'raf ayat 158 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wahai sekalian manusia, ya katakanlah Muhammad kepada siapa? Kepada manusia. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, yaitu kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kalian mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 40 yang tadi saya katakan ya, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Maka kita dengan ayat ini harus yakin tidak akan ada nabi ya, karena Rasulullah pada Allah memang Allah tidak memberikan keturunan laki-laki ya, keturunan Rasulullah. Jadi bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, supaya tidak ada yang mengklaim nanti mengkultuskan ya dan sebagainya. Kemudian walakin Rasulullah wa khataman nabi, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini untuk menutup ya klaimnya orang-orang Syiah ya dengan akidah-akidah mereka ya. Jadi ini harus kita pahami, termasuk untuk menutup kemungkinan orang-orang Ahmadiyah yang mengklaim Ghulam Ahmad itu sebagai nabi baru ya, dan nabi-nabi yang lain yang pernah kita tangkap di Bogor ya. Jadi nabi-nabi palsu yang pernah kita tangkap di Bogor, termasuk yang sudah lepas dari penjara ya, Ahmad Musaddiq. Jadi kita harus berani bersaksi. Kalau kita hubungkan dengan surat Al-Baqarah ya, bahwa kalian adalah umat yang paling baik, umat pertengahan, untuk menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian.
Nah ini berarti tugas kita adalah melanjutkan risalah Rasulullah SAW untuk terus mengawal ya nanti bukti cinta yang berikutnya, supaya kita menjadi saksi atas perbuatan manusia, supaya kita menjadi umat yang baik, menjadi wasit gitu ya. Menjadi wasit itu yang ini yang menyimpang, yang ini tidak menyimpang, itu kan wasit. Yang ini melanggar, yang ini tidak melanggar. Umat Islam itu punya kewajiban itu sebenarnya. Maka jangan kita umat Islam malah justru ikut menyimpang. Ini tugas wasit ya. Wasato, umat pertengahan, umat pengadil. Supaya apa? Supaya Rasul nanti menjadi saksi bahwa kita adalah umatnya gitu ya. Jangan sampai mengaku umatnya tapi tidak diakui oleh Rasulullah SAW. Salah satu yang tidak diakui oleh Rasulullah adalah orang yang asobiyah di dalam beragama ya. Rasul pernah menyatakan laisa minna man da'a ila asobiyah wa laisa minna man qatala ila asobiyah wa laisa minna man mata ila asobiyah. Bukan termasuk umatku orang-orang yang dakwahnya untuk kepentingan asobiyahnya. Bukan termasuk umatku orang-orang yang bermusuhan bahkan sampai berperang untuk kepentingan asobiyahnya. Bukan termasuk umatku orang-orang yang mati untuk membela asobiyahnya. Jadi kita tidak boleh berpecah belah umat Islam, wajib untuk bersatu. Ya, ini penting yang termasuk diantaranya adalah bagian dari cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, harus mentaati perintah-perintah Rasulullah SAW. Ya, baik yang besar maupun yang kecil. Tentu di dalam melaksanakan perintah ini masing-masing orang ada kelemahannya. Jadi tidak bisa sama. Dari urusan melaksanakan perintah ada sesuai dengan batas kemampuan. Nanti kita jelaskan hadisnya ya. Rasul pernah menjelaskan ya bahwasanya di dalam mencintai, dalam melaksanakan perintah itu laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian, tapi tinggalkan larangan ya tanpa terkecuali. Ya, perintah itu kalau orang yang kaya, orang yang banyak harta, ya perintah berinfak, berjual, itu kan bisa berbeda dengan orang yang lemah. Termasuk yang sehat badannya ya bisa saja sholat tiap malam 11 rakaat ya dan berlama-lama, tapi bagi orang yang lemah tidak perlu memaksakan. Jadi itu masalah dalam melaksanakan petunjuknya. Di dalam surat An-Nisa ayat 80 ini jaminan untuk mendapatkan kasih sayang Allah, untuk mendapatkan ridho Allah. Yang disebut dengan taat kepada Allah harus taat melalui Rasulullah SAW. Rasul harus kita taati. Di surat An-Nisa ayat 80 sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Dan siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Rasul, maka kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi penjamin bagi mereka. Jadi oleh karena itu ada hadis ya dalam berkaitan dengan ayat ini, ada hadis Rasul sudah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak. Para sahabat ketika itu mendengar hadis ini kemudian bertanya, kila umanya ya Rasulullah, siapa yang menolak itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, waman aqani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, yang menyelisihiku ya atau menyimpang dari aturanku atau bimbinganku atau dari cara hidupku ialah yang menolak. Nah ini tidak ada ketaatan kepada Allah kecuali dengan mentaati Rasulullah SAW. Nah ini perlu penjelasan sangat lengkap tentu saja. Makanya ada yang disebut dengan pengikut sunnah itu yang seperti apa. Ini penting untuk kita perhatikan. Nah salah satu contoh yang tidak mau mengikuti sabda Rasulullah atau tidak taat kepada sabda Rasulullah, peristiwa ketika Rasulullah diundang untuk makan malam bersama para sahabat ya. Ketika itu Rasulullah SAW menegur salah seorang yang hadir di situ karena makan menggunakan tangan kiri. Rasulullah tegur, gunakanlah tangan kanan. Ini orang kemudian karena dia merasa kidal gitu ya, kidal itu segala sesuatu dilakukan dengan tangan kiri. Kemudian dia menjawab, saya tidak bisa wahai Rasulullah. Kamu bisa, gunakan tangan kirimu. Wahai Rasulullah, saya tidak. Kamu bisa, gunakan tangan kirimu. Wahai Rasulullah, saya tidak biasa. Gunakan tangan kirimu sampai 3 kali. Setelah masih tetap mengelak, tiba-tiba kemudian kedua tangannya itu tidak bisa digerakkan sehingga tidak bisa makan. Kalau gitu Rasulullah kejam dong. Bukan, itu untuk menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan Rasulullah itu wajib untuk ditaati. Ya karena itu keputusan dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjelaskan sesungguhnya setan-setan itu makan menggunakan tangan
kiri. Nah itu dijelaskan begitu. Nah barulah para sahabat yang lain terbelalak gitu kan. Awalnya kok nggak boleh gitu kan dia kidal, harusnya Rasulullah memaafkan kan. Tapi Rasul menjelaskan berikutnya, sesungguhnya setan itu makan menggunakan tangan kiri. Nah baru para sahabat kemudian samina mu'atona. Ini contoh-contoh yang perlu kita ketahui. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 36 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yakhshillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, maka akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan-urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai perintah Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah ini artinya ayat ini menjadi dalil bagi kita. Kalau kita ingin mencintai Allah dan mencintai Rasul, maka tunjukkan dengan ketaatan kita kepada Rasulullah dengan segala aspek perilaku kita sehari-hari. Yang kelima, buktinya harus berusaha mengikuti tata cara hidup Rasulullah SAW. Ini juga jelas di surah Al-Imran ayat 31-32. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku, maksudnya ikutilah Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mengasihi kalian, akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak suka atau tidak menyukai orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menolak, orang-orang yang kafir. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini sering dibaca atau sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kalau merayakan Maulid Nabi ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang sangat baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat atau kasih sayang dari Allah dan kedatangan hari kiamat. Maksudnya dia tidak kesulitan di hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah, artinya banyak berzikir, menyebut mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam ya. Yang keenam, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kompromi. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Ini ayat berkaitan dengan sudah Isa ya. Di dalam ayat Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7 ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ini peristiwa tentang pembagian ghanimah ya. Ada yang menolak gitu ya, pembagian ghanimah itu ada iri dengki ya, sehingga mereka menentang atau bergumam. Akhirnya turun ayat ini. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha keras hukumannya. Kemudian hadis yang tadi kita sudah sampaikan di depan, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, rawahu Al-Bukhari. Rasul bersabda yang artinya, apa yang aku larang kepada kalian tinggalkanlah ya, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian laksanakanlah sekuat atau sebatas kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian gara-gara mereka terlalu banyak ya bertanya atau menuntut serta menentang ajaran nabinya. Nah ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh kemudian berusaha mengelak sedikit demi sedikit tentang sunnah Nabi. Hadis yang lain di muttafaqun alaih Sahih Bukhari dan Muslim, da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Dari Nabi SAW yang bersabda, tinggalkanlah oleh kalian apa saja yang telah aku tinggalkan. Sesungguhnya yang menyebabkan kebinasaan umat-umat yang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya atau membantah dan bertindak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para nabi mereka. Oleh karena itu, bila aku melarang sesuatu kepada kalian, tinggalkanlah. Dan bila aku perintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah sesanggup kemampuan kalian. Nah ini, artinya kalau dalam perintah, petunjuk, bimbingan beda ya antara orang yang kuat dengan lemah. Tapi kalau untuk larangan, pejabatkah, rakyatkah, kemudian orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, biasa, itu semuanya sama. Tidak boleh ada tawar menawar. Baik, saya kira cukup 6 dulu ya, yang 7, 8, 9 nanti mungkin teruskan oleh Ustadz yang lain. Dan insya Allah nanti bisa ketemu lagi di kajian bulan depan kalau ini perlu disampaikan kembali yang sampai nomor 10 termasuk hikmah, kemudian balasan dari Allah itu apa dan sebagainya. Itu mudah-mudahan nanti kita akan sampaikan di bulan depan. Tolong diingatkan lagi Ustaz, nanti biar kita sambung. Demikian wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bermanfaat bagi kita, wabil khusus kepada pribadi saya, menambah kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan dengan itu Allah ridho terhadap segala apa yang kita lakukan dan Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.